Panggil siapa lagi? Ada nggak kira-kira? Kalau ada, beritahu kita, biar kita mintain keterangan juga gitu. Tentu kan kita mintain keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar, maupun diketahui, ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau enggak, kalau ada, beritahu kita. Nis kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Mahfud MD bilang, menurut KPK, kasus Formula E sulit ditangani mereka karena menyangkut Anies Baswedan. Lah, ini penjaga hukum apa penjaga bakal capres? Kemarin itu Menko Polhukam Mahfud MD itu ngeluarin omongan yang kayaknya sih nyamber-nyamber kayak petir gitu. Pak Mahfud itu merespon statementnya Denny Indrayana. Kata Denny, KPK ini selalu minta petunjuk kepada pejabat dalam berbagai keputusannya. Itulah kira-kira yang disampaikan. Sejak hajatan nggak jelas balapan mobil listrik Formula E digelar oleh Anies waktu dia jadi gubernur, memang banyak banget keganjilan mulai dari rencana, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban proyek triliunan itu. Dan selama rentetan keganjilan Formula E itu, terutama masalah pendanaan, masyarakat luas sudah nggak kurang-kurangnya kritis, terutama kepada aparat penegak hukum, terutama ya KPK itu tadi. Dewas minta KPK tentukan status penanganan kasus Formula E, ini kata Firly. Dewan Pengawas KPK meminta pimpinan KPK untuk segera menentukan status penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Formula E. Ketua KPK Firly Bahuri memastikan setiap perkara yang ditangani akan dituntaskan. Firly mengatakan tiap penanganan perkara merujuk pada aturan yang sama. Dia menekankan tidak ada perlakuan khusus yang dilakukan tim penyelidik dan penyidik KPK dalam menangani suatu perkara. Firly menegaskan pihaknya akan menaikkan status perkara ke tahap penyidikan jika kecukupan alat bukti terbukti. Jika kecukupan alat bukti terpenuhi. Sebaliknya, jika tak terpenuhi, KPK akan segera menghentikan penyelidikan kasus. Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK meminta pimpinan KPK segera menentukan status penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Formula E. Dewas KPK mengatakan telah berkoordinasi dengan pimpinan KPK terkait hal ini. Tumpak mengatakan hal itu telah dibahas Dewas KPK dan pimpinan KPK dalam rapat koordinasi pengawasan pada 17 Januari 2023. Dewas KPK menilai status penanganan perkara Formula E harus segera ditentukan agar tidak menimbulkan persepsi liar di publik. Selain itu, Tumpak mengatakan perbedaan pendapat dalam penanganan suatu perkara merupakan hal lazim, termasuk dalam kasus Formula E. Dia mengatakan perbedaan pendapat bisa memperkaya sudut pandang sebelum suatu keputusan diambil. Kasus Formula E lanjut atau berhenti. Ini kata Firly Bahuri. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, semua perkara kasus korupsi yang ditangani lembaga tersebut tetap harus diselesaikan. Hal ini merespon rekomendasi Dewan Pengawas dan meminta agar KPK segera menetapkan status perkara Formula E. Firly menuturkan, penyelesaian setiap perkara di KPK mengacu pada cukup atau tidaknya alat bukti. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurut Firly, jika memang suatu perkara didapatkan dua alat bukti yang cukup, maka akan dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hotorangan Pangabean menyebut pihaknya telah bersepakat dengan pimpinan KPK agar segera memutuskan status kasus Formula E. Menurut Tumpak, kesepakatan tersebut diambil dalam rapat koordinasi pengawasan triwulan 4 2022 antara Dewas dengan pimpinan KPK pada 17 Januari lalu. Dewas KPK turun tangan minta segera naikkan status kasus Formula E.
Anies disinggung jangan terpengaruh capres-capresan. Bagi media sosial, Kusnul Khotimah menyoroti Dewan Pengawas KPK yang meminta pimpinan KPK segera menentukan status penyelidikan kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E. Dia meminta KPK tidak terpengaruh dengan pencapresan Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Kusnul Khotimah dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 16 Februari 2023. Diketahui sebelumnya, berdasarkan keterangan dari VP Corporate Sekretari PT Jakarta Perpertindo, Syahrial Syarif, laporan keuangan Formula E telah selesai diaudit oleh kantor akuntan publik Jojo Sunarjo dan rekan. Adapun berdasarkan dari hasil audit tersebut, laba yang didapat dari Formula E yang digelar pada tahun 2022 itu sebesar 5,29 miliar rupiah. Hasil audit tersebut telah diserahkan ke Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Inspektorat pada pekan kedua Januari 2023. Lebih lanjut, Syahrial menyebut hasil audit Formula E telah dirilis dan dia mengatakan bahwa hasil audit Formula E dinilai wajar. Dia menyebut bahwa proses audit ajang balap mobil listrik itu dilakukan oleh kantor akuntan publik Jojo Sunarjo. Selanjutnya, hasil audit itu diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta dan Inspektorat DKI Jakarta.